adik Darpe jurusan TPH. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang peranan sensori dalam pengendalian motor. Yang pertama itu uji sensoris dalam industri. Uji sensoris biasanya dilakukan di perusahaan. Kegunaannya adalah untuk menilai mutu bahan mentah yang digunakan untuk pengolahan dan formula yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, mengendalikan proses produksi dengan menjaga konsistensi mutu dan menetapkan standar tingkat dan kelas-kelas mutu. Yang ketiga, meningkatkan keuntungannya dengan cara mengembangkan produk baru, meluaskan pasaran, atau dengan mengarah segmen pasar tertentu. Yang ketiga, membandingkan mutu produknya dengan produk pesaingnya sehingga dapat memperbaiki kekurangan produknya dengan cara menyeleksi bahan mentah dan formulasi dari berbagai pilihan atau tawaran. Yang berikut kelebihan uji sensori. Kelebihan uji sensori ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, uji sensoris memiliki referensi yang tinggi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan secara konsumen. Yang kedua, metode ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan. Yang ketiga, hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh. Yang keempat, dapat membantu analisis usaha untuk meningkatkan produksi dan pemasarannya. Yang berikut itu kelemahan uji sensori. Kelemahan uji sensori itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, adanya keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan. Yang kedua, manusia merupakan penulis yang kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental. Yang ketiga, adanya kemungkinan miskomunikasi antara manajer dan penulis. Yang berikut itu hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus kita perhatikan itu, yang pertama itu merencanakan tujuan uji dengan benar. Yang kedua, mengikut sertakan penulis yang sesuai. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang sesuai. Yang keempat, mengurangi adanya bias. Yang kelima, mengontrol lingkungan pengujian dan penyajian produk. Yang berikut itu manusia sebagai instrumen uji sensori. Uji sensori yang terpercaya berdasarkan pada keahlian pengujian sensori dapat mengoptimalkan beberapa faktor. Yang pertama, definisi permasalahan. Kita harus menentukan dengan tepat apa yang akan kita ukur. Hal ini penting karena merupakan ilmu sulit karena terkait dengan indrawi dan perasaan. Yang kedua, desain pengujian. Desain pengujian itu tidak hanya menghindari subjektivitas dan kesan bias, tetapi juga itu minimalisir jumlah pengujian. Yang ketiga, instrumentasi. Penulis harus diseleksi dan dilatih untuk memberikan putusan yang direproduksi, dan pengujian harus bekerja sampai mereka mengetahui sensitivitas dan bias masing-masing. Yang keempat, interpretasi hasil. Dengan statistik, pengujian memilih hipotesis yang tepat dan menggambarkan kesimpulan yang dijamin oleh hasil. Yang berikut tahapan uji sensori. Tahapan uji sensori ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingatkan kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Yang berikut lagi, perbedaan uji indrawi dan uji organoleptik. Uji indrawi ini yang pertama, penulis melakukan pengujian dengan perasaan. Yang kedua, metode yang digunakan pasti.
Yang ketiga, umumnya penulis telah diseleksi atau dilatih subjeknya dengan penulis subjek. Yang keempat, subjektivitas penulis kecil. Yang kelima, dilakukan dengan baik pengujian dan data dianalisis dengan metode statistik. Kalau uji organoleptik itu ada 4 bagian. Penulisnya cenderung menilai berdasarkan kesukaan. Yang kedua, penulis tanpa latih sebelumnya. Yang ketiga, penulis umumnya tidak melakukan penginderaan. Yang keempat, dilakukan di tempat terbuka, diskusi antar penulis selama penginderaan. Yang berikut penilaian sensorik mutu produk. Spesifikasi mutu sensorik atau mengidentifikasi karakteristik sensorik yang penting secara jelas. Yang kedua, karakteristik sensorik perlu sehubungan dengan batas penerimaan, dikritisikan secara objektif atau digunakan sebagai dasar pembuatan sistem grading. Yang berikut itu, uji sensorik memegang peranan penting dalam penentuan karakteristik sensorik secara objektif. Yang kedua, identifikasi standar produk atau referensi sampel. Yang ketiga, pelatihan staf pengendalian mutu untuk mengimplementasi dan menginterpretasi sistem grading. Staf pengendalian mutu harus selalu dilatih agar menjadi objektif dan konsisten. Pengalaman atau menentukan kemampuan mengenali produk yang luar berkisaran penerimaan normal. Yang kedua itu studi masa simpan. Studi masa simpan atau mencari beberapa lama produk makanan yang dapat disimpan sebelum terjadi kerusakan yang tidak dapat diterima dalam mutu sensoris. Yang kedua, produk masking. Karakteristik sensoris dievaluasi dengan konteks perubahan arah pengembangan produk atau dibandingkan sejalan dengan karakteristik sensoris yang lain untuk produk yang sama target. Yang berikut 4. Revolusi produk. Pengolahan atau kadang diperlukan perubahan bahan penyusulannya maupun proses sehingga perlu diketahui pengaruhnya terhadap mutu produk. Yang kelima, produk mapping atau pemetaan produk. Pemetaan produk dilakukan berdasarkan produk yang dari kisaran produk yang ada di pasaran atau membantu mengidentifikasi posisi produk relatif terhadap kompetitor. Bila informasi tentang pangsa atau pasar dan kesukaan atau referensi konsumen tersedia. Yang kedua, pemetaan produk dapat digunakan untuk menentukan atribut mana yang menjadi kunci atau pendorong perilaku konsumen. Yang keenam, penerimaan produk. Penerimaan produk terbagi atas dua bagian. Yang pertama, lebih ditekankan pada perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Yang kedua, akan lebih tepat bila yang menguji adalah konsumen langsung, namun pelaksananya memakan biaya dan waktu. Maka sebagai informasi awal dapat digunakan panel atau in-house. Dilakukan di perusahaan dengan menggunakan staf atau karyawan perusahaan sebagai penulis. Yang berikut kasus-kasus evaluasi dengan sensor. Di PT Industri Jamur dan dalam kaleng, tiap individu produk kaleng diperiksa tingkat kevakuumannya dengan alat pemukul atau mirip ballpoint. Pensil memakai tiap kaleng dan menentukan cukup tidaknya tingkat kevakuuman dalam kaleng, sehingga menimbulkan frekuensi panjang gelombang yang khas karena tingkat kevakuuman tertentu akan memberikan bunyi yang khas pada jika kaleng-kaleng tersebut dipakai. Yang kedua, kasus pemeriksaan isi pada minuman botol. Evaluasi sensorik ini berupa pengamatan visual terhadap semua produk.
pada tahapan proses pembuatannya. Setelah penutupan produk dilewatkan pada lampu yang terang dan karyawan melihat secara visual terhadap parameter, yaitu kecukupan pengisian. Yang kedua, adanya benda asing dalam botol. Yang ketiga, kasus pemeriksaan visual pada industri. Kecepatan pencetakan sekitar 10-20 kali per detik dan berjalan langsung. Karyawan pengamatan visual dilatih untuk mampu membaca dan melihat kesalahan yang terjadi pada produk kemasan yang dihasilkan dengan kecepatan seperti di atas, sehingga kesalahan atau cacat dapat segera diatasi secepat mungkin. Sekian dan terima kasih.